Kansa, dia ternyata masih hidup. Aku harus segera lapor ke bos. Veronica marah pada Funi karena Funi mengaku-ngaku sebagai istrinya Fatan. Funi menjelaskan bahwa itu hanya untuk menyelamatkan harga dirinya di depan teman-teman SMA yang sewaktu sekolah dulu menjadi musuh bebuyutannya. Kalau kamu gak ada niat untuk deketin Fatan, terus ngapain kamu pakai parfumnya Kansa? Funi tidak mungkin akan mengaku kalau suaminya saat ini sedang dipenjara. Funi tidak mau dibully oleh mereka. Jadi Funi meminta Veronica untuk tidak perlu khawatir karena Funi sama sekali tidak ada perasaan terhadap Fatan. Veronica tidak percaya pada ucapan Funi. Kalau Funi tidak menginginkan Fatan, kenapa Funi memakai parfumnya Kansa? Bukankah itu karena Funi ingin mencari perhatian Fatan? Funi kembali menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan mamanya. Mamanya memang ingin menjodohkan Funi dengan Fatan, tetapi Funi sama sekali tidak tertarik. Veronica masih tidak percaya lalu mulai menyerang Funi. Mereka berdua pun jambak-jambakan. Sultan sangat takut melihat keributan yang ada di depannya. Susi melerai Veronica dan Funi karena tidak tega melihat Sultan yang ketakutan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kansa ingin mengembalikan handphone Santi yang tertinggal di pantry. Alangkah terkejutnya Kansa ketika dia tanpa sengaja melihat sebuah pemandangan yang sangat menjijikan di dalam ruang kerja Santi. Kansa melihat Pasha sedang bermesraan dengan Santi. Mereka asik bercumbu sampai-sampai tidak menyadari kedatangan Kansa. Kansa beristighfar. Dia tidak menyangka Pasha akan mengkhianati Nadira. Pasha selingkuh. Padahal Nadira sudah berusaha untuk menjadi istri yang baik, setia dan perhatian pada Pasha. Kansa pergi meninggalkan ruang kerja Santi. Kansa bingung apa yang harus dilakukannya setelah melihat perselingkuhan antara Pasha dan Santi. Jika dia melaporkan hal itu pada Nadira, rumah tangga Nadira pasti akan hancur berantakan. Dan hal itu akan sangat menyakiti hati Bu Anggun. Kansa tidak tega melihat Bu Anggun terluka. Iya, Mas Rangga. Kenapa, Mas? Rangga masuk ke ruang kerja Kansa ketika Kansa sedang asik bekerja. Kansa bertanya ada keperluan apa sehingga Rangga mendatanginya. Rangga tersenyum. Dia yakin saat ini Kansa sedang menikmati pekerjaan barunya hingga Kansa lupa makan siang. Kayaknya kamu gak sadar ya? Nih, gue sadarin deh. Padahal jam di tangan Rangga sudah menunjukkan pukul 1:30. Kansa beristighfar sambil tertawa. Dia menyadari kalau dia sangat menikmati pekerjaannya hingga lupa makan. 1:30. Dan kamu gak mau makan? Rangga mengajak Kansa untuk makan siang di pantry. Ketika sampai di pantry, mereka terkejut karena melihat Pasha sedang makan berduaan dengan Santi. Aku benar gak tenang deh kalau sampai Parangga dan Hansa tahu. Pasha dan Santi sedikit gugup. Mereka beralasan bahwa mereka sedang ingin membicarakan tentang pekerjaan. Manipulasi laporan keuangan kita. Kansa curiga ada hubungan spesial antara Pasha dengan Santi. Sultan. Tanpa sengaja Funi bertemu dengan Nadira yang sedang ingin menjenguk temannya di rumah sakit Mitra Health. Nadira dan Funi adalah musuh bebuyutan di saat masih sama-sama sekolah di SMA. Mereka pun saling menyapa. Kamu sama siapa? Itu Mama. Tiba-tiba Sultan datang dan memeluk Funi. Nadira jadi tahu kalau Funi sudah menikah. Dia bertanya di mana suami Funi saat ini. Funi tidak mungkin mengatakan kalau suaminya sedang mendekam dalam penjara. Bisa-bisa Nadira memviralkan Funi dan keluarganya ke media sosial. Hai Mas. Suami gue. Lalu kemudian kebetulan Fatan lewat. Sultan langsung menghambur ke dalam pelukan Fatan. Hal itu membuat Nadira mengira Fatan adalah suaminya Funi. Nadira dan temannya terpana. Mereka tidak menyangka cewek setoksik Funi bisa memiliki suami seorang dokter yang tampan dan juga seorang direktur rumah sakit. Gila. Ganteng banget suami lo, Funi. Dengan bangganya Funi juga mengatakan kepada Nadira bahwa Fatan adalah suaminya.